Selamat siang Senja. Ibu. Ya. Terima kasih sudah datang ke ruangan BK. Untuk hari ini Ibu akan memberikan konseling individu. Untuk konseling individu ini nanti apa permasalahan Senja tolong diungkapkan ya. Iya. Sekarang apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik. Tadi sebelum kesini pelajaran apa dapat? Tadi dapat pelajaran matematika sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bisa mengikuti pelajaran di kelas tadi? Ya bisa. Lumayan. Ada kesulitan untuk menangkap pelajaran tadi atau sebelumnya? Ada sedikit, soalnya kurang terlalu menangkap penjelasan guru. Belum nggak jelas untuk ini ya, menangkap penjelasan gurunya. Oke. Untuk hari ini sebelum konseling ini dimulai, mari kita berdoa dulu biar konseling ini berjalan lancar dan tidak ada hambatan ya. Ibu akan pimpin doanya. Doa dimulai. Sekarang sebelum konseling individunya dimulai, ada beberapa asas ada asas-asas yang akan Ibu jelaskan di konseling ini ya. Ada 4 asas. Yang pertama asas kesukarelaan. Senja sudah bersukarela datang ke ruang BK untuk mengungkapkan apa masalah Senja. Yang kedua asas keterbukaan. Untuk asas keterbukaan, Senja harus terbuka dalam mengungkapkan apa permasalahan Senja ya. Untuk yang ketiga asas kerahasiaan ya. Untuk permasalahan yang Senja akan ungkapkan ke Ibu akan menjadi konsumsi Ibu. Nanti solusinya juga kita akan pecahkan bersama-sama ya. Untuk asas yang ketiga ini. Untuk asas yang keempat, kemandirian ya. Untuk asas kemandirian ini, permasalahan yang dihadapi bisa dengan sendirinya mendapatkan solusi. Apa yang Senja akan ungkapkan ke Ibu, nanti kita akan mencari solusinya masing-masing bersama ya. Kita akan mencari solusinya bersama ya. Untuk kegiatan konseling ini akan ada waktunya 30 menit ya. 30 menit waktu untuk konseling individu ini. Ibu kasih jangka waktunya 30 menit ya. Untuk tahap berikutnya, untuk tahap intinya kan sekarang akan masuk ke tahap inti. Sekarang tolong jelaskan waktu kemarin itu Ibu mengasih cek masalah di kelasnya Senja. Ibu lihat hasilnya dari cek masalah yang Ibu kasih itu. Ternyata Senja itu bermasalah di kebiasaan belajar Senja. Terus waktu pas cek masalah itu di kelas, permasalahannya itu di kebiasaan belajar Senja. Apa sih yang Senja hadapi itu? Apa permasalahannya di kebiasaan belajar itu? Permasalahannya waktu dia mengatur waktu, Bu. Soalnya di rumah itu saya bisa dibilang lumayan sibuk, bantu orang tua sama beberapa kali kerja juga. Abis itu biasanya kalau saya kerja itu kalau nggak di rumah bibinya ada di tempat lain gitu sama kakaknya. Kalau di rumah bibinya itu saya kan bisa ngajak adik gitu, ngajak adik sepupunya, karena kebetulan bibinya sama suaminya ini kan kerja di luar kota, jadinya adiknya
sementara waktu itu tuh juga kadang sampai malam, jadinya saya susah belajar. Terus untuk kerja di tempat kakaknya itu juga nggak terlalu malam sih, cuma karena saya capek, mungkin kebawaan males gitu, jadi akhirnya saya nggak bisa baca buku kalau buku untuk belajar. Oh, berarti permasalahan pertama itu kamu membantu orang tuanya ya, membantu orang tua kamu. Terus sekarang ini Ibu mau tanya dulu, orang tua kamu masih ada keduanya? Terus kamu bersaudara berdua, kamu anak pertama, adiknya? Adiknya masih kelas 3 SD. 3 SD, cek apa cowok? Adiknya? Oh, cowok adiknya kelas 3 SD. Terus orang tuanya kamu itu kerjanya di mana? Untuk ibu kerjanya di mana? Ibu kerjanya di rumah, kebetulan jahit pakaian kayak dress pasar seni itu. Berarti ibu kerjanya di rumah. Terus kalau emang setiap hari itu ibu kerjanya di rumah untuk itu aja, jahit dari pasuk-pasuk itu aja. Oh, berarti berarti ada bosnya ya, ibunya tinggal bawa kain ke rumah, dipola langsung dijahit di rumah, nanti baru dikirim, berarti itu ya. Terus bapaknya jadi sales minuman. Sales minumannya di mana gininya, kantornya? Kantornya di Badung. Oh, di Badung. Berarti ngambil di kantor, nanti didistribusikan ke toko-toko berarti ya. Tapi daerah ininya di daerah Denpasar apa keliling? Oh, berarti keliling ya. Bisa ke Buleleng, ke Tabanan. Oh, jauh ya. Berarti kegiatan itu dari pagi sampai malam apa sampai sore udah pulang bapaknya? Bapaknya biasanya pulangnya jam 7, 8, paling malam jam 9. Paling malam jam 9. Iya. Berarti gini ya, jarang dah di rumah untuk waktu-waktu siang itu, berarti bapaknya kecuali dia libur berarti ya. Berarti ibunya yang full di rumah. Terus ya, untuk masalah Senja sekarang ini itu masalahnya Senja membantu orang tua. Berarti Senja membantu jahit juga di rumah atau membantu yang lain? Ya, kadang bantu jahit juga sama bantu bersih-bersih. Oh, bantu bersih-bersih. Ya, kalau lagi jahit tuh kan mungkin kejar-kejar waktu, jadinya nggak bisa bersih-bersih, saya bersih-bersih bantu-bantu. Oh, bantu-bantu gitu. Habis itu, nah tadi kamu dapat bilang membantu bibinya. Rumahnya dekat di sana atau wilayah yang lain atau Banjar lain gitu? Masih satu Gianyar sih, cuma ya beda gitu. Beda kecamatan tapi daerah Gianyar gitu. Kalau ibu boleh tahu, pamannya itu berarti keduanya yang keluar, berarti anaknya cuma sendiri di rumah atau sama saudaranya aja gitu berarti? Anaknya anak tunggal. Oh, anaknya anak kelas 2 SD. Oh, berarti ditinggal. Nanti kalau memang ini Senja yang dipanggil untuk membantu mengasuh adiknya di sana. Oh, berarti gitu ya permasalahannya. Terus untuk di sana nggak bisa berarti Senja atau curi-curi waktu untuk belajar sembari mengasuh adiknya, sepupunya itu? Susah sih Bu, soalnya adiknya juga masih rada-rada nakal gitu. Oh gitu, berarti susah ya untuk Senja untuk baca buku aja kamu susah di sana berarti ya. Oh gitu ya. Itu udah nanti jadi permasalahan seperti itu yang Senja hadapi, makanya Senja juga susah mengatur waktu belajar. Ada juga ibu waktu ini ada laporan juga sama guru-guru mapelnya, beberapa guru mapel katanya itu udah Senja sering ngelamun di kelas atau ngantuk ya. Berarti Senja di sana itu nggak tentu jamnya, berarti ya sampai jam berapa aja berarti di sana? Sampai ngantuk soalnya malam gitu. Sampai malam jam 10-an. Sampai jam 10-an. Ya. Nanti bisa kamu pulang atau diam di sana?
kalau nggak mau banget kayaknya pulang, tapi kalau terlalu malam lebih jam 10 gitu di sana nginep. Di sana nginap berarti ya. Ya. Oh, nanti pas kamu pulangnya paginya kalau sekolah itu kamu pulang dulu berarti ya? Iya, paginya. Paginya kamu pulang dulu, Ya. baru ke sekolah lagi. Ya, mungkin karena gitu saya ngantuk. Iya, Sekolah aja. itu rajanya kamu kelihatan sampai di sekolah capek jadinya ya, bolak-balik nggak terlalu sering lah kamu kayak gitu di gini nginep atau pulang malamnya. Berarti 1 minggu tuh full apa berapa hari aja? Nggak tentu juga sih, tapi jarang kayak 1 minggu full gitu. Mungkin ya 2-3 hari mungkin. 2-3 hari berarti ya. Iya. Ya. Jadi untuk apa namanya sekarang kan masalahnya seperti itu, kita akan mencari solusinya gimana nanti. Kita sama-sama mencari solusinya gimana baiknya untuk kelanjutan sembilannya ini, biar kebiasaan belajar ini bisa dirubah gitu ya. Terus untuk waktu belajar di sekolah berarti senja itu jarang bisa menangkap apa namanya materi-materi yang dikasih sama guru berarti ya. Jadi habis itu senja bisa sebenarnya itu senja memang harus sih membantu orang tua, tapi senja harus bisa juga membagi waktu senja untuk belajar ya, biar nanti ini kan belajar ini untuk masa depannya senja ya, biar nggak ketinggalan dari teman-teman yang lain. Bagus-bagus sebenarnya membantu orang tua, membantu keluarga yang lain untuk mengasuh adiknya, tapi senja ingat untuk diri senja sendiri, untuk giat mau membagi waktu untuk belajarnya ya, biar nggak ketinggalan. Ini untuk masa depan senja juga kan, masalah ini. Dan sekarang ibu akan memutarkan sebuah video, contoh video yang senja harus simak ya, atau harus tonton. Antara video ini apa namanya tentang kebiasaan antara anak yang rajin belajar dan anak yang malas belajar ya. Nanti tolong senja tonton video ini. Ibu akan putarkan sebuah video ini. Besar ya? Coba dibesarin volume. Mahal
selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa. Tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Wesley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan nanti juga kalian yang akan
video yang diputar antara anak yang malas belajar dan anak yang rajin belajar ya. Sekarang apa yang Senja dapatkan dari video yang Senja simak tadi? Saya itu harus berusaha untuk mengatur waktu dalam belajar dengan baik. Karena belajar itu kan juga demi masa depan saya, jadi saya tidak boleh malas dalam melakukan apapun dan harus berusaha untuk belajar bagaimanapun keadaannya. Kemudian di samping itu saya juga harus menghargai jeripaya orang tua saya yang sudah menyekolahkan saya dengan membanggakan mereka. Itu pendapat Senja setelah menyimak video itu. Yang pertama tentang apa itu risiko malas belajar dan rajin belajarnya, dan untuk kalau memang ini apa namanya tidak akan mengecewakan orang tua. Kalau Senja itu malas belajar, risikonya bagaimana, tanggapan orang tua gimana, kan gitu ya, untuk pendapat Senja. Jadi sekarang Senja udah paham kan apa itu risiko dari Senja malas belajar, dan gimana keuntungan kalau Senja itu rajin belajar. Udah tahu kan gimana gininya? Ya, sekarang Senja sudah paham tentang itu. Sekarang Ibu harap Senja membuat sebuah video kayak Senja tonton tadi, simak tadi, antara Senja apa namanya motivasi teman-teman Senja, antara Senja malas belajar atau Senja rajin belajar ya. Tolong buat video durasinya ya beberapa menit gitu ya, untuk memotivasi teman Senja bahwa oh ini loh kalau kita resiko kalau kita malas belajar, ini loh kalau kita akan melakukan rajin belajar, ini loh resikonya, ini yang kita dapat kalau kita rajin belajar gitu ya. Nanti kamu bisa share ke teman-teman gimana gininya dampaknya ya, untuk nanti sehabis itu nanti apa namanya coba sekarang Senja berikan Ibu informasi apa yang nanti Senja akan lakukan waktu pulang sekolah, untuk membagi waktunya gimana caranya Senja. Coba kasih tahu Ibu gimana caranya Senja. Mungkin karena hari ini juga saya mau ke rumah bibinya itu ya, mungkin kebetulan saya bakal habis pulang sekolah saya bakal langsung ke sana. Habis itu mungkin nggak terlalu malam, sekitar jam 7 gitu saya balik ke rumah. Habis itu lanjut mungkin istirahat sebentar, habis itu lanjut buat belajar. Oh, berarti nanti kan Senja ada memang sudah dikasih tahu sama bibinya Senja akan ke sana nanti habis pulang sekolah. Terus Senja akan di sana sebentar atau berapa jam saja, nanti Senja pulang. Habis itu istirahat sebentar, nanti Senja belajar. Itu Senja sekarang udah ngerti untuk cara-cara Senja memanfaatkan waktu untuk diri Senja, untuk masa depan Senja, belajar untuk meningkatkan prestasi lagi ya, biar ada kebanggaan orang tuanya Senja ya. Baik, untuk hari ini segitu aja dulu, waktunya sudah 30 menit ya. Nanti kalau memang Senja apa namanya ada keluhan lagi atau ada masalah lagi, tidak selamanya apa namanya untuk masalah ini aja, untuk kebiasaan belajar aja, untuk masalah yang lain juga boleh Senja datang ke Ibu ya, untuk bercerita ke Ibu.
nanti kalau memang bisa kita cari solusinya, kita akan cari solusinya bersama. Apapun masalahnya itu ya, nggak sih selalu masalah. Kalau memang mau curhat apa atau masalah senja sama teman-teman atau ke masalah senja senang boleh, nggak selalu untuk masalah yang ini aja, sedih aja yang boleh curhat ibu, boleh yang gini yang lain juga boleh ya. Untuk apa, kalau memang senja ada rasa siapa di kelas atau di tempat lain boleh cerita ke ibu ya. Kita akan sama-sama sharing ya. Untuk hari ini sekian dulu. Kita tadi sebelum mulai kita melakukan doa, sekarang kita akan menutup juga dengan doa ya. Mengucapkan terima kasih karena konseling ini berjalan dengan lancar ya. Mari kita berdoa, ibu pimpin doanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah datang ke BK hari ini. Nanti kapan-kapan bisa datang lagi, minggu depan boleh ya. Nanti kapan ya senja mau ke ruangan ibu boleh ya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu datang ke BK ya. Terima kasih Ibu atas sarannya serta solusi yang diberikan. Terima kasih ya, sama-sama ya. Sekarang senja boleh ke kelas. Kalau memang masih jam istirahat, silahkan istirahat. Kalau memang udah jam masuk, silahkan mengikuti pelajaran dengan baik ya. Silahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih.